Akar itu dasarnya ada 3, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan iman. Tuhan menghendaki kita berbuah. Berbuah artinya menghasilkan sampai kepada keberhasilan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu hidup benar, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan Bapak Ibu belum melihat sebuah keberhasilan, bukan berarti nggak ada. Karena begini, Tuhan itu lebih menikmati prosesnya dari hasilnya. Hasilnya Tuhan sediakan. Alkitab berkata, hakku dijamin oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu kerja sebagai karyawan di kantor, Bapak Ibu kerja, maka setiap bulan Bapak Ibu lakukan tugas tanggung jawab. Nggak usah pikir hak, dari awal sudah ditentukan hak saudara. Bosmu, ownermu akan memberikan hakmu kepadamu. Bahkan beberapa yang berprestasi dikasih promosi. Betul? Dikasih promosi, dikasih fasilitas. Jadi karena itu ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus melayani dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan bukan cuma di gereja. Melayani Tuhan di dunia marketplace. Anda sebagai dokter, Anda sebagai pengacara, Anda sebagai profesional, lakukan dengan benar. Sebagai businessman dan businesswoman, lakukan dengan benar. Sebab kalau kita pelajari kitab Kisah Rasul, ada 40 kali mujizat terjadi di sana. 1 kali hanya terjadi di bait Allah. Dan 39 kalinya terjadi di dunia marketplace. Dan kitab Kisah para Rasul itu nggak ada kitab penutupnya. Artinya hari ini Tuhan masih mencari para rasul. Apa itu rasul? Apostole. Apostole itu kemudian apostolik. Apostole itu kemudian kita dapat yang namanya Bapa, pembapaan, father heart. Orang yang melayani dengan hati Bapa. Yang mau melihat kota diselamatkan, keluarga diselamatkan, tempat usahanya, orang yang bekerja di sana, orang yang ada di sana mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi sekarang pandangan kita mulai berbeda, bahwa bisnis saya itu adalah mimbar yang Tuhan berikan untuk saya beritakan Injil. Bisnis saya adalah tempat di mana di situ adalah saya orang mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ibadah seperti ini, mimbar ini adalah tempat untuk saya memberikan kepada Anda alat peraga, supaya Anda pulang, Anda praktek di rumah, praktek di dunia kerja. Lalu kita mulai membangun pilar-pilar kerajaan Allah. Sehingga ketika Roh Kudus turun di sana, maka Roh Kudus punya landasan, punya acuan, istilahnya landasan pacu. Supaya Anda akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kemudian Alkitab katakan kita bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya cuma bertumbuh, bukan hanya cuma hijau, bukan cuma rindang, bukan cuma pohonnya kelihatan subur. Tapi yang ketiga adalah Tuhan mau kita berbuah. Amin. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa kita ini ranting dan Yesus adalah pokoknya. Dan setiap ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tercacak, tidak tertanam, tidak menempel, tidak tinggal di dalam pokok. Gereja lokal ini punya visi, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Artinya setiap orang yang ada dalam gereja lokal ini, Anda dan saya tidak bisa melakukan apapun tanpa bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Artinya apapun keputusan saudara harus datang lebih dulu kepada Tuhan. Lebih dulu tanya Tuhan, lebih dulu tanya Roh Kudus. Dan Tuhan berkata kepada Maria, kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Amin. Lukas pasal 10 kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, ayat 24, 25, 26, Yesus berkata, Marta sibuk melayani, tapi Maria memilih duduk di kaki Yesus. Dan Marta protes. Marta bilang, Tuhan, suruh Maria membantu aku kerja seorang diri. Anda beraktivitas banyak tanpa memulai dari kaki Tuhan, nyusahkan diri, ujung-ujungnya nyalain orang lain. Ujung-ujungnya bersungut-sungut. Tapi kalau Anda mulai dari kaki Tuhan, saya percaya bahwa Anda punya keteguhan hati. Anda punya hati yang penuh dengan damai. Anda punya hati yang siap menghadapi masalah, persoalan. Karena Anda tahu bahwa Anda tidak menghadapi sendiri. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dialah Immanuel. Dialah Allah yang menyertai kita. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu mengerti ini. Kalau kita mengerti ini bahwa Tuhan menghendaki supaya kita berbuah. Satu waktu Alkitab berkata dalam kitab Lukas. Ketika Yesus sampai di kota itu, maka dia lapar, dia mencari pohon ara. Dia pergi kepada pohon ara yang bertumbuh, berbuah, ingin mencari buahnya.
Alkitab berkata pada waktu itu belum musim buah ara. Apakah Yesus nggak tahu? Yesus sangat tahu. Tapi dia datang cari buahnya. Dan ketika dia datang tidak ada buahnya. Dan Yesus berkata, mulai hari ini, engkau tidak akan lagi berbuah selama-lamanya. Seketika itu juga, pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Orang Kristen kalau tidak berbuah, itu sama dengan orang Kristen yang sudah mati. Sekalipun kelihatan masih hidup. Mati secara rohani. Dan Tuhan maksudkan begini, bahwa kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita berbuah, maka itu bisa dilihat. Ada gairah, ada sebuah passion, ada sebuah kualitas kehidupan yang berbeda. Nilai yang berbeda. Beda orang pemalas dengan beda orang yang rajin. Itu sangat-sangat berbeda seperti langit dan bumi. Amin. Kalau Anda lihat orang rajin, Anda lihat orangnya saja Anda sudah senang. Tapi kalau Anda lihat orang sakit, Anda yang lagi sehat, Anda sakit. Anda capek, susah hati, ngomelin, musuh tetap dia begitu aja. Alkitab katakan orang malas, jangan dikasih makan. Kasih tahu kiri kanan. Orang malas jangan dikasih makan. Haleluya. Amin. Lah yang ngomong Alkitab bukan Luther 3 ayat yang kelima. Firman Allah berkata, orang malas jangan dikasih makan. Orang kalau malas artinya dia tidak tumbuh. Orang kalau malas artinya dia tidak menemukan potensi. Orang rajin itu, dia tahu potensinya. Dan dia mulai dengan apa yang dia bisa. Ketika dia mulai dengan apa yang dia bisa, Tuhan akan pimpin dia 1 bulan. Tuhan akan pimpin dia 2 bulan. Tuhan akan pimpin dia 1 tahun. Tuhan akan pimpin dia 2 tahun. Kemudian dari yang kecil mulai menjadi besar. Ingat prinsip kerajaan Allah tidak pernah Tuhan kasih yang banyak kepada kita lebih dulu. Tapi Tuhan tes hati kita mulai dengan yang sedikit. Kalau tanggung jawab 1 kursi Anda nggak bisa atur dengan baik, Tuhan nggak kasih Anda 100 kursi. Kalau 100 kursi Anda nggak bisa atur dengan baik, Tuhan nggak kasih Anda 1000 kursi. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih kita 1000 kursi, Anda nggak bisa ngatur. Karena dikasih dari kecil Anda nggak bisa ngatur. Yang 1 kursi aja Anda nggak bisa lap dengan baik, nggak bisa ngatur dengan baik, sembarangan dan Anda tidak hargai. Daud memulai dengan 2-3 ekor domba. Haleluya. Daud tidak dimulai mengembalakan dengan 230 ekor domba atau 23 ekor domba. Elia kakak yang paling tertua berkata dalam 1 Samuel pasal 17. Kepada siapa kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Kakak yang paling tua tahu harta papanya. Dan adik yang paling bungsu nomor 8 yang jaga. Eliab nggak tahu bahwa sebelum Daud pergi datang ke medan peperangan, Daud sudah titip semuanya kepada penjaga yang lain. Orang ini yang namanya Daud sangat bertanggung jawab. Saudara dengar baik-baik ini. Tanggung jawab itu tidak dilihat dari rambutnya sudah putih atau rambutnya belum putih. Tanggung jawab itu tidak dilihat, kedewasaan tidak dilihat. Berapa umurmu, apa sudah banyak atau belum, tidak. Tanggung jawab dilihat oleh bagaimana Anda terima tanggung jawab dan menyelesaikannya sampai tuntas. Berarti anak-anak muda bisa bertanggung jawab. Haleluya. Ketika Anda terima tanggung jawab, Anda menyelesaikannya sampai tuntas, maka di hadapan Tuhan, Anda bukan cuma tumbuh, tapi Anda berbuah. Berapa banyak yang pernah nanam pohon di depan rumahnya, di kebunnya? Saya pernah tanam pohon durian, pohon manggis, pohon langsat, pohon duku, apalagi pohon rambutan. Kenapa? Sampai banyak sekali Pak Pendeta menanam pohon. Karena papa saya kerjanya itu. Di samping rumah-rumah saya itu pohon-pohon itu. Dan papa saya waktu saya kecil dia katakan, tanganmu itu manjur katanya. Manjur, kalau tanganmu tanam apapun tumbuh. Tanam cengkih tumbuh. Ya. Sekarang udah panen saudara. Kalau saudara tanam sesuatu, Anda nggak mungkin besok katakan, mana buahnya? Enggak ada seperti itu. Anda butuh waktu. Kenapa? Ketika kita tanam biji mangga, maka kita tutup. Kita mungkin gali 45 cm
lubangnya. Kemudian kita taruh benih mangga di dalamnya, biji mangga di dalamnya. Kita tutup, kita siram seminggu sekali. Kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Terjadi kulit mangga mulai mengkerut, terkupas, lalu akarnya mulai masuk menembus lapisan-lapisan tanah. Kenapa akar masuk? Mencium air. Ketika akarnya ketemu dengan air, maka dia melilitkan akarnya di batu itu, dan kemudian tunas kecil keluar. Ketika tunas kecil keluar dari dalam tanah, maka tunas yang kecil ini siap menghadapi pergantian musim. Siap menghadapi ulat, siap menghadapi tangan-tangan jahil, siap menghadapi keadaan yang tidak mengenakan kegelapan atau panas terik atau hujan deras. Dia siap hadapi dan dia akan tumbuh. Satu waktu dia akan menghasilkan buah yang begitu banyak. Dan kita akan menikmatinya. Kekristenan itu dimulai dengan berdampak ke dalam lebih dulu. Baru saudara dan saya membawa hasil keluar. Sama dengan benih, masuk ke dalam tanah lebih dulu. Menemukan sumber. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus kita adalah sumber. Amin. Matius pasal 6 berkata begini. Murid-murid berkata, ajarkan kami berdoa. Murid-murid gak minta Tuhan Yesus ajarkan mereka ngusir setan. Saya pernah diundang beberapa kali untuk seminar tentang kelepasan, deliverance, kesembuhan, nubuatan. Dan saya katakan begini, murid-murid gak pernah minta Yesus ajarkan mereka bernubuat, ajarkan mereka berkhotbah, ajarkan mereka usir setan. Matius pasal 6 berkata, murid-murid berkata, ajarkan kami berdoa. Jadi doa itu perlu diajarkan. Bapak Ibu kalau lihat ada orang yang belum pernah berdoa sampai 1 jam, 2 jam, jangan menghakimi dia. Karena kita yang berdoa 2 jam juga mulai dengan 1 menit. Mulai dengan 5 menit. Kalau dia sudah berdoa 5 menit, itu tanda dia on the track. Amin. Satu waktu saya pergi, diajak dinner malam sama satu pekerja. Waktu saya pelayanan ke satu kota. Saya kenal keluarga ini. Dan ketika saya sampai di sana, mereka sudah masak, kemudian duduk di meja makan. Saya duduk di tengah-tengah, lalu sebelah kanan itu suaminya duduk sebelah kanan, di depannya ada istri dan anak-anaknya, anaknya ada 3. Saudara, ketika saya datang dan saya katakan, ayo hari ini kita mau makan. Dan mereka katakan, saya katakan ayo, suami tuan rumah yang berdoa. Kemudian saya pejamkan mata. Sudah 1 menit. Nggak ada suara dari suaminya. Saya coba buka mata, saya lihat suami sama istrinya. Saya diam lagi. Saya biarkan mereka saling. Yang istri katakan, kamu disuruh Pak Pendeta. Mereka nggak tahu bahwa saya lagi ngintip mereka. Dua menit. Kemudian, Pak silakan berdoa. Pak Pendeta. Dia udah gelisah banget. Pak Pendeta. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa doa. Itu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa doa. Saya tanya kenapa? Nggak bisa doa makan. Kok Pak Pendeta tahu? Saya ngintip kalian tadi saling tolak-tolakan itu. Saya katakan, ayo Pak, doa ikut saya. Saya ajarkan dia. Tuhan, hari ini kami memberkati Engkau. Yang sudah memberkati kami. Kami mau makan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu kalau berdoa kan Tuhan kami memberkati makanan ini. Harusnya berdoa memberkati Tuhan. Yang sudah memberikan makanan ini. Kalau doa makan ya jangan doa syafaat. Berkati orang-orang yang di luar sana, yang tidak punya makanan Tuhan. Mereka lapar, dari makanan meja bawa ke mereka, jangan didoain. Betul? Amin. Kalau doa makan ya makan. Orang yang lapar itu doanya cepat. Dari muka Anda semua ini sudah kenyang atau lapar saya nggak tahu ini. Tapi kalau saudara perhatikan, saya lihat ada
orang yang untuk doa makan aja, saling-saling tolakan. Lalu kemudian saya biarkan kita makan semuanya, makan enak, saya nggak tanya. Selesai makan kita ngobrol dan saya tanya begini, selama ini yang berdoa siapa? Lalu suaminya tendang kaki istrinya. Lalu istrinya berkata, selama ini yang doa itu saya, pastor. Lalu suami kamu? Dia cari duit terus, bertobat lu. Dia katakan, ya karena masih anak muda kurang lebih 73 lagi. 37 tahun. Saya katakan hari ini kamu bertobat. Tapi diberkati Tuhan secara finansial. Nggak bisa doa makan, nggak pernah doa. Diberkati Tuhan secara finansial. Itu berkat umum. Tuhan mau Anda dan saya diberkati dengan berkat khusus. Haleluya. Amin. Berkat umum seperti apa itu pastor? Contoh, hari ini kalau saya mau ajak Anda ke Makassar, mau nggak? Beli pesawat gratis, sampai di Makassar makan ikan yang enak, seafood yang enak. Ya ada cici saya di belakang ini ya. Ya, Ciliana, Pastor Liana, boleh yang bangkit berdiri, Cek? Ya, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Ke Makassar, yang mau ikut saya ke Makassar, saya bayar tiketnya, anggap saja ini cerita omong kosong. Yang mau angkat tangan. Kemudian beli tiket semua, setelah beli tiket semua, kita sudah dalam pesawat. Pilot berkata, pesawat ini akan menerbangkan Anda ke Makassar. Berapa banyak yang percaya Anda akan sampai di Makassar dengan selamat? Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang percaya bahwa kita nggak akan pernah sampai di Makassar? Kalau Anda di dalam pesawat, Anda belum sampai di satu kota, Anda telepon saudaranya, sebentar aku landing jam 2 siang. Anda kok yakin? Itu namanya iman umum. Semua Anda bisa seperti itu. Anda nggak percaya Yesus pun Anda bisa. Tapi ketika Anda berhadapan dengan orang sakit, bisa nggak Anda punya iman yang seperti itu? Sudah sembuh ini orang. Dalam nama Yesus sudah sembuh. Kenapa? Anda udah bisa lihat jauh bahwa dia sudah sembuh. Bisakah Anda berhadapan dengan masalah bisnismu? Bisakah Anda berhadapan dengan masalah keuanganmu? Dan Anda berkata begini, Tuhan sudah menyelesaikannya. Aku akan sampai di gunung kemenanganku. Aku akan sampai di gunung promosiku. Aku akan sampai di gunung pemulihanku. Aku akan melihat terobosan besar akan terjadi. Aku akan melihat perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara hebat, ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagiku. Itu namanya iman khusus. Dan Tuhan berkata begini, apabila aku datang pada kali yang kedua di muka bumi, apakah aku menemukan iman di bumi? Sesuatu yang akan langka di akhir hari terakhir ini adalah iman. Adalah iman. Saya pernah diundang ke luar negeri hampir 1 bulan. Dan ketika saya sampai di sana, salah satu pekerja berkata kepada saya, Pastor, yang sulit dikhotbahkan di sini adalah iman. Loh kenapa? Saya kaget. Karena pastor lihat, itu orang yang duduk di pinggir jalan, 1 bulan dikasih sama pemerintah $1.300. 1.300 US dollar. Kalau sekarang, uang sekarang hampir 20 juta. Itu lebih besar daripada manajer di sebuah perusahaan. Itu gaji gede. Dia nggak perlu percaya kepada Tuhan, nggak perlu. Jadi dia katakan ini, yang paling sulit di sini adalah jarang bicara tentang iman. Indonesia diprediksi tahun 2050 akan ada dalam peringkat 3 ekonomi dunia. Diprediksi. Berarti masa depan Indonesia sudah dirancang oleh para pemimpin-pemimpin negeri ini. Dan kalau kehendak Tuhan itu terjadi, hati-hati kalau Anda masih hidup. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati loh. Dikatakan bahwa 1 bulan gaji pegawai biasa itu antara 15 juta sampai 17 juta sampai 20 juta. Saya dikirim teman pendeta saya.
Mereka wawancara beberapa pekerja-pekerja di luar negeri. Berapa gaji lo? 3 juta US dollar sebulan. Berapa gaji lo? 5.000 US dollar sebulan. Ditanya orang Indonesia, berapa gaji lo? 300 dolar sebulan. Hah? Kaget. Kenapa saudara lihat saya seperti itu? Ini kenyataan yang ada. Ini kenyataan yang ada. Kurang lebih 17, kurang lebih sekarang 2023. 20 tahun lebih lagi Indonesia masuk dalam namanya Indonesia Emas. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, generasi ini, ya namanya Gen Z ini harus dipersiapkan dengan baik. Amin. Amin. Jadi benih Tuhan yang ada pada saudara, impartasikan kepada generasi ini. Ya anak-anak saya, kakak Kris sama Aceh ini, Kris sudah mau 25 tahun depan. Aceh sudah 23 tahun depan. 10 tahun lagi, sudah 30 tahun lebih. Dev, umur berapa? 8? 5 tahun. 10 tahun lagi 15. Udah lebih tinggi daripada Jose. Ya. Kita sudah masuk di dalam generasi yang namanya generasi silent. Generasi pendoa. Ya. Kalau jalannya biasa tegap, jalannya Jose Shalom. Jose masih Shalom Om, dia masih kencang. Apalagi Dev, ketemu saya kencang, itu tangan kecilnya udah kencangnya. Bagaimana kalau misalnya sekarang nanti Pastor Luthernya sudah 70 tahun, kencang, aduh Dev kencangan gitu. Kencangnya adalah imannya, amin. Itu namanya generasi yang bertumbuh. Jadi tidak mikir diri sendiri. Hari ini kita gagal. Hari ini kita mengalami wait. Kita mengalami waiting room. Kita ada di menunggu dalam ruangan. Mengalami tertunda. Saya beritahukan kepada jemaat. Tertunda bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tertunda supaya 1 kali perjalanan 2 mujizat terjadi sekaligus. Yang percaya tepuk tangan dan katakan haleluya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara hebat dan ajaib. Mazmur pasal yang pertama, ini merupakan seruan daripada pemazmur. Mazmur pasal pertama merupakan sebuah seruan dari dalam hati pemazmur. Ingat Mazmur ada 150 pasal, 100 pasal ditulis oleh Daud, dan 50 ditulis oleh orang lain, di mana Roh Kudus mengilhami mereka. Tapi 100 pasal ditulis oleh Daud. Mazmur itu adalah dari bahasa Ibrani yaitu Tehila, Tehilim. Tehila atau Tehilim. Nanti kalau saudara dan saya kita minum ada teh namanya teh sosro. Nanti one day kalau Anda punya pabrik bisa namakan Tehila. Apa itu Tehila atau Tehilim? Nyanyian hati, nyanyian kehidupan, nyanyian perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika Daud menulis kitab ini, maka dia nyanyikan kehidupan, dia nyanyikan sebuah kebahagiaan, dia nyanyikan sebuah perjalanan. Bapak Ibu, kebahagiaan bagi Daud bukan numpuk emas bertonton di dalam tempat perbendaraannya. No. Kebahagiaan bagi Daud, karena Daud memulai kitab Mazmur bukan dengan ekspansi. Daud memulai kitab Mazmur bukan dengan cari posisi. Daud memulai kitab Mazmur dengan bukan mengatakan tentang mengalahkan lawan-lawannya, mengalahkan para raksasa. No. Dia memulai kitab Mazmur dengan sebuah kata yang dicari oleh orang yang punya tingkatan paling tinggi sampai paling rendah, yang namanya berbahagialah. Berbahagia dalam bahasa Ibrani dipakai kata eser. E-S-C-H-E-R. Eser. Eser itu artinya joyful, happy ending. Eser ini, kata berbahagia ini berbeda dengan Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu. Matius yang kelima itu adalah sabda Tuhan di bukit kan. Berbahagialah kamu apabila kamu murah hati, kamu akan diberikan kemurahan. Berbahagialah kamu kalau kamu begini akan dapat ini. Kata berbahagia di situ dipakai kata makarios. Dari kata makarios ini kemudian kita dapat akar kata makariso. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang pakai produk makariso?
Dari kata ini, makarios. Tahu arti kata makarios? Bahagia yang dari dalam, tidak terpengaruh faktor apapun. Jadi kalau kita punya Yesus di dalam kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat dengan mata. Kita tidak terpengaruh dengan apa yang orang katakan tentang kita. Entah itu negatif, entah itu meninggikan nama kita, entah itu memuliakan kita, nggak terpengaruh. Amin. Karena iman kekristenan bukan karena apa yang kita lihat dengan mata. Kita hidup ini karena tidak lihat namun percaya. Jadi kalau orang berkata begini, nggak mungkin, jangan percaya. Dengarkan perkataan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi ya dan amin. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan musimnya. Untuk membawa Anda dan saya naik ke atas gunung-gunung kemenangan. Hari-hari terakhir Bapak Ibu, handphone Anda ini akan menjadi guru bagi saudara. Kalau dulu saya hidup cuma karena nasihat papa mama, om dan tante. Anak-anak saya sekarang bukan cuma nasihat papa mama. Generasi kita, generasi dev. Mereka disebut, kalau ada istilah karnivora, generasi ini disebut mediavora. Karnivora pemakan daging, generasi ini adalah pemakan media. Siapa tahu di depan mereka nggak pakai ini lagi, mereka pakai kuantum dan sebagainya. Tiba-tiba ada cahaya di luar, papa mamanya bingung itu apa. Saya sekarang mau ganti profil aja, sulit sekali. Saya pergi ke kakak Kris. Jadi bagaimana? Nanti kalau papa butuh cari saya lagi. Hah? Dulu orang tua ngajar anak-anak, sekarang anak-anak ngajar orang tua. Orang-orang tua kasih tahu, hati-hati loh. Nah, kenyataan yang ada sekarang, lalu anak saya bilang nih, kalau papa mau perbaiki apa-apa, cari aku lagi. Jadi kalau saya setiap kali mau bikin apa-apa, bukan cuma saya, dengan istri, datang ke anak-anak saya, mereka yang ngajarin kita. Gini loh papa, gini loh papa. Aduh susah sekali, papa mesti begini, aduh susah banget. Selesai. Waduh. Makanya saya sebut ini generasi yang namanya mediavora. Daud memulai Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dengan berkata, berbahagialah orang yang bertumbuh dalam Tuhan, berbuah dalam Tuhan. Itu orang berbahagia. Dari muka Anda lihat saya. Kok Anda tahu saya mau ngomong apa ya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan jemaah. Ayat pertama ini sebenarnya bicaranya luas banget. Karena ketika Daud diurapi dengan minyak urapan pertama dalam 1 Samuel pasal 16. Maka Daud harus menunggu 25 tahun untuk dia menjadi raja di suku Yehuda lebih dulu. Wow. Mungkin Anda berkata kepada pastor pernah nubuatin saya akan begini. Pastor hamba Tuhan ini bicara, kok belum terjadi? Saya tanya sudah berapa lama? 2 tahun, masih sedikit. Mesti tambah lagi angka 5 di belakang. Maksudnya apa? 25 tahun? Daud tunggu 25 tahun. Berapa banyak yang sudah berdoa 7 tahun belum lihat hasilnya? Ibu Dewi? Baru berapa menit di hadapan Tuhan? Alkitab berkata, Daud berkata, ada jalan yang tidak boleh kita berdiri di sana. Ada jalan yang tidak boleh kita lewati di sana. Dan ada kursi yang tidak boleh kita duduki. Jalan orang jahat, jalan orang berdosa, dan kursi namanya pencemooh. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kursi tukang gosip. Menurut saudara, gosip itu enak atau tidak? Ini jemaatnya ada suara atau tidak ya? Doa berkat pulang ya. Menurut Anda, gosip itu enak atau tidak? Yang bilang tidak, angkat tangan. Wah, ini ibu-ibu yang kudus luar biasa. Kitab Amsal berkata, gosip itu enak.
Tapi ketika masuk ke dalam hati, dalam perut jadi racun yang mematikan. Bagaimana cara Anda tahu Anda bergosip? Anda cerita orang lain tanpa orang yang bersangkutan ada di situ. Itu namanya gosip. Orang gosip tuh, kamu tahu jangan bilang-bilang ya. Oh iya, jangan bilang. Yang ini pergi, jangan bilang-bilang. Kaget-kaget satu jemaat digosipin semua. Orang ini tidak berbahagia. Jalan orang berdosa, saya lihat terjemahan bahasa aslinya, adalah orang yang punya pikirannya selalu memikirkan yang negatif kepada orang lain sekalipun orang itu baru buat kesalahan sekali. Pernahkah Anda ketemu orang itu? Dia selalu berkata, orang itu pasti buat salah lagi, pasti buat salah lagi. Orang ini jangan Anda bergaul dengan dia. Kalau saudara dan saya mau naik level, maka kita tidak boleh bergaul dengan orang yang sama dengan kita. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau dibulak-balik ayatnya, berarti pergaulan yang baik meniadakan pergaulan yang kebiasaan yang buruk. Benar. Kalau Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, berkali-kali sudah berapa kali saya ngomong, kalau Bapak Ibu belajar bisnismu, omsetmu sebulan 1 juta, cari temanmu yang omset 1 bulan 10 juta. Bergaul dengan dia, belajar cara kerjanya, lihat bagaimana dia cara menginvestasikan waktu, bagaimana dia membangun hubungan dengan rekan-rekan kerjanya, bagaimana dia deal, bagaimana dia memilih orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, bagaimana dia bisa mengatur keuangannya dengan baik, bangun hubungan. Setelah Anda punya omset sebulan 10 juta, tinggalkan dia. Belajar cari teman yang omset sebulan 100 juta. Setelah Anda punya omset 100 juta, pergi. Itu namanya Anda berakar, Anda bertumbuh, Anda berbuah. Anda tinggalkan dia, mengasihi dia. Tapi Anda katakan, saya mau cari teman saya yang omset 1 bulan 1 miliar. Loh kok diam? Anda belajar dari orang itu 1 tahun atau 2 tahun, tiba-tiba omsetmu 1 miliar. Kalau Anda sudah lewati ini, pergi dengan orang yang punya omset lebih daripada itu. Maka semakin Anda bergaul dengan orang yang lebih hebat darimu, maka Anda dipimpin untuk menjadi lebih hebat dari teman-temanmu yang lalu. Sama dengan hal rohani. Kalau saudara bergaul dengan orang yang malas ibadah, maka kita malas ibadah. Kalau kita bergaul dengan orang yang malas baca Alkitab, dia buka Alkitab aja, ngantuknya kebanyakan. Jadi Alkitab bagi dia itu seperti obat tidur. Jadi bukan dia yang baca Alkitab, Alkitab yang baca dia karena dia tidur di atas Alkitab. Haleluya. Saya punya salah satu teman saya, dulu masih muda saudara ya. Dia sering datang dengan dia berkata, Luther, saya itu bingung setiap kali saya buka Alkitab. Selalu saya ngantuk. Dan ketika saya buka itu, saya punya tempat tidur itu, karena di lantai 2 saya taruh tempat tidur saya di bawah. Itu ada kali saya buka di atas tempat tidur, dan saya kaget, jam 2 subuh saya tidur di atas Alkitab. Awalnya saya liatin dia, saya cuma ketawa. Tapi lama-lama Roh Kudus bilang nih, kalau kamu terus bergaul dengan orang ini, dia nggak pernah baca Alkitab, dia lama-lama tidur di atas Alkitab, lama-lama kamu juga akan tidur di atas Alkitab. Jadi bukan kita baca Alkitab, Alkitab yang baca kita. Dari cara Anda lihat saya, kebanyakan tidur di atas Alkitab. Haleluya. Alkitab katakan begini, tinggalkan jalan ini, supaya Anda bertumbuh. Lalu ayat yang kedua, berkata dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi selalu meniadakan yang di atas. Selalu meniadakan ayat yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kemudian ayat yang berkata tetapi, berarti itu mendelete ayat-ayat yang di atas. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, siang saja malam terlalu kecapean. Begitu? Siang dan
Kata dan dari bahasa Yunani dipakai kata kahi, K-A-H-E. Kahi bacanya. Kahi itu diterjemahkan ke Indonesia sekaligus. Jadi kalau baca ayat ini, merenungkan firman Tuhan, siang sekaligus. Pak Pendeta, kalau begitu kita nggak boleh kerja dong. Bukan masalahnya. Bukan masalah kerja atau tidak kerja, ini masalahnya Anda pagi bangun, Anda tahu bahwa firman Allah itu menjadi sentral hidupmu, Anda datang lebih dulu kepada firman, lalu Anda dapat satu ayat yang jadi rema, Anda bawa itu ke tempat usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, taruh di dalam pikiranmu, dalam rohmu. Dan sambil Anda kerja, Anda merenungkan. Itu namanya merenungkan siang sekaligus malam. Kata merenungkan di sini dari bahasa Ibrani dipakai 5 huruf. H-A-G-A-H. Hagah, katakan hagah. Lebih kencang, hagah. Hagah itu artinya pertama, pikir firman Tuhan. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Ketika anakmu panas tinggi, sakit panas tinggi, apa yang ada di pikiranmu lebih dulu? Jawab dengan jujur. Istri saya katakan, minum obat apa ya? Berapa banyak yang sepakat dengan istri saya? Berkali-kali, cerita kami berdua, berkali-kali ketika anak-anak kami sakit. Istri saya selalu minum obat apa ya? Saya selalu katakan, saya doain ya. Saya doain ya. Respons, reaksi kita ketika problem masalah datang, itu sangat menentukan. Saya ingat anak saya perempuan pernah kenal DBD ketika SMA kuliah ya. SMA kelas 2 atau kelas 3. Dia masuk, dia ketok kamar saya dan dia katakan ke istri, "Mama, aku panas, Mama." "Minum obat apa nih?" "Sini, Papa doain." Langsung, "Pak, ambil ke rumah sakit." "Enggak usah, kita doain aja." Ternyata waktu pergi ke rumah sakit, di depan itu langsung ditensi, itu panasnya tinggi. Setelah dicek, kena DBD. Tapi respons kita, ketika Anda, misalnya gini, anak-anak mau ujian sekolah ini. Anda mau ujian sekolah, Anda terus belajar atau pagi-pagi Anda kata, "Aku pagi malam belajar subuh, jadi gak punya kekuatan untuk berdoa." Terus Anda, "Oh iya. Anda setuju?" Anak-anak saya belajar tengah malam, pagi jam 5 harus bangun berdoa. Kenapa? Saya ngomong dengan mereka, kamu jangan mau hidup karena berkat hamba Tuhan saja. Kamu pun harus jadi seperti hamba Tuhan. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Pikir firman Allah, every minutes, every hours, every day. Ketika Bapak Ibu baca firman, dengar firman hari ini, mikir. Dalam mobil share lagi. Apa yang tadi di-share sama Bapak Gembala, kamu dapat apa, kamu dapat apa. Anda ulangi lagi kembali. Haga itu artinya pikir firman. Haga itu yang kedua adalah memperkatakan firman. Ketika Anda share dengan suami, suami share dengan istri, orang tua share dengan anak-anak. Itu namanya haga, itu namanya merenungkan firman Tuhan. Anda akan jadi kuat. Anda akan berkata, wow, saya dapat sesuatu. Anda akan memberikan kekuatan kepada orang lain. Orang lain akan dapat kekuatan dari saudara. Karena Anda dapat sesuatu dari Tuhan. Itu namanya merenungkan firman. Arti yang ketiga dari Haga itu adalah mendeklarasikan firman. Tahu deklarasi firman? Misalnya Anda baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal Anda sedang mengalami kekurangan, Anda sedang mengalami terjepit, Anda sedang mengalami keputusasaan, Anda khawatir. Tapi ketika firman Tuhan itu datang, itu seperti rema bagi saudara. Dan Anda berkata begini, aku kuat. Dan Anda masuk di kamar mandi, Anda lagi sisir rambut, pakai eyeshadow. Eyeshadow itu yang mana ya? Yang gini ya? Ya, saya sering lihat istri saya pakai yang itu ya. Terus ini blush on ya. Pakai eyeshadow blush on,
Terus Anda mulai deklarasi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu, itu namanya mendeklarasikan firman. Anda dapat firman, Anda deklarasikan firman. Jadi ketika Anda mendeklarasikan firman, sebenarnya Anda sedang merenungkan firman Tuhan. Tahu ke saudara begini, orang yang merenungkan firman Tuhan itu, dia seperti sedang membawa dirinya masuk ke tempat yang dalam. Untuk dia mendapatkan hal-hal yang belum dia lihat sebelumnya, yang belum dia pikirkan sebelumnya, yang dia belum alami sebelumnya. Gunung, pijakan yang belum pernah dia pijak sebelumnya. Situasi keadaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ketika Anda merenungkan firman, Tuhan sedang dorong perahumu ke tempat yang dalam. Dalam itu bukan cuma airnya yang dalam, tapi Anda akan mengalami mujizat yang hebat di situ. Ingat ketika murid-murid ketika waktu pagi, mereka nggak dapat ikan sama sekali. Ingat, mereka nggak tangkap apa-apa sama sekali, nggak tangkap ikan sama sekali. Lalu Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus katakan kami nggak tangkap apa-apa. Lalu Tuhan berkata begini, tolakan perahumu ke tempat yang dalam. Menurut Anda, ketika ditolakan perahu, apa yang ada dalam pikiran Petrus? Semalam-malaman, aku sudah ukur semua tempat ini. Dan tidak ada dapat satu ekor ikan pun. Karena dia bekerja berdasarkan culture yang ada. Dia lahir sebagai anak nelayan. Dia diajarkan oleh papanya, oleh kakeknya. Bagaimana menangkap ikan. Dia tahu tadi malam itu adalah waktu ikannya banyak. Tapi malam itu semua pengetahuan dia tentang ikan, tentang laut itu, tentang danau Genesaret, danau Galilea itu, nihil, zero. Dan Tuhan bawa dia kepada level yang berbeda. Tolakan perahumu, perahu bisa saya perahu pribadi, perahu keluarga, perahu pekerjaan, perahu bisnis, perahu pekerjaan saudara, perahu keuangan saudara. Tolakan ke tempat yang dalam. Dan Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Deklarasi. Dan ketika mereka tebarkan jala, ikan dapat adalah 153. Dikatakan ikan yang gede-gede sampai perahu hampir tenggelam. Perahu yang lain harus datang menolong mereka. 153 dalam bahasa Ibrani artinya Ani Elohim Israel. Artinya yang pertama, akulah Tuhan atas Israel. Yang kedua, akulah Tuhan yang memelihara putra dan putri Israel. Bukan cuma satu bangsa, tapi Tuhan pelihara pribadi. Wow. Jadi ketika akar itu ketemu dengan sumber, sebenarnya Anda nggak takut dengan musim yang berganti. Anda nggak takut dengan tangan-tangan jahil. Kenapa? Karena kingdom supply kerajaan Allah akan datang kepada saudara. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya pergi ke Israel, kali ketiga kemarin waktu saya pergi, salah satu penterjemah kami itu dari orang Yahudi, tapi sudah mesianik. Mesianik itu artinya sudah jadi anak Tuhan. Dan dia berkata kepada saya, Pastor, pernah dari Eropa dan Amerika mengambil sampel untuk kepingin tahu berapa jenis ekor ikan yang ada di Danau Genesaret atau Danau Galilea. Setelah rentan waktu tertentu, maka mereka mengeluarkan data bahwa jumlah ikan yang ada di Danau Galilea berjumlah 153 jenis ikan. Dan dia berkata begini, secara profetik dia katakan begini, waktu Petrus dan teman-temannya mengangkat ikan yang naik, itu masing-masing mewakili satu jenis ikan. Masing-masing jenis ikan diwakili oleh 153 ekor itu. Saya beritahukan kepada saudara, yang akan ada di depan mata, keadaan yang betul menakutkan saudara. Tapi yang ada di depan mata adalah Tuhan juga sedang mempersiapkan umat Allah, gereja Tuhan, untuk menghandle kekayaan bangsa-bangsa. Amennya kok pelan. Masih belum 10%. Masih 15%. Sekarang kita kembali ke kitab Kejadian. Ketika Yusuf ada di Mesir, kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir kepada Yusuf. Yusuf bicara tentang apa? Seorang pemimpi. Suka bermimpi, punya vision. Anda punya visi. Maka kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada saudara. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada orang yang punya visi. Yang kedua, datang kepada seorang yang punya kerendahan hati, yang punya integritas, namanya Moses.
dalam satu malam, satu bangsa dijarah. Bayangkan kalau Bapak Ibu perhatikan, saya belajar saudara ya, saya belajar tentang pembangunan bait Allah. Saya belajar tentang pembangunan bait Allah. Itu emas begitu banyak, permata begitu banyak, karena satu bangsa dirampas. Yang ketiga, pelimpahan kekayaan datang kepada Salomo ketika dia memerintah 40 tahun. Dan Alkitab berkata Hagai pasal yang kedua, ayat 7, 8, 9, 10. Dan ayat yang ke-11 berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir kepada orang benar. Ingat, tidak datang mengalir kepada gereja secara sebuah organisasi, tapi datang mengalir kepada gereja yang am. Am itu artinya kudus. Am adalah pribadi, gereja yang betul-betul kudus, orang benar, orang yang benar-benar mengikuti Tuhan, yang berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi sekarang ini, apa yang Bapak Ibu alami adalah persiapan, masa persiapan. Kalau kita hari ini mengalami keadaan-keadaan jurang yang tajam, tenang, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Amin. Kita sedang dilatih oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya dilatih dan hatimu kuat, maka Anda nggak akan pingsan ketika terima uang banyak nanti. Kan saya pernah cerita kepada saudara, ada ibu-ibu pemulung terima uang 3 juta, pingsannya 3 kali. Iya, saya ketawa. Waktu itu saya ketawa, saudara. Saya ingat saya lagi pelayanan di Surabaya. Pelayanannya ibadah 4 kali. Saya pulang ibadah 1, ibadah 2. Saya pulang setelah makan siang. Saya pulang untuk nanti ibadah selanjutnya. Saya buka TV. Uang kaget di TV swasta. Saya kaget, saudara. Ya, ada 3 orang, 1 pegang kamera yang laki, 2 cewek, 1 pegang mic, dan 1 lagi pegang payung karena harinya panas. Datang kepada ibu-ibu yang lagi mulung, yang perempuan yang satunya itu pegang mic sambil pegang duit. Ibu dapat uang 3 juta langsung, pingsan. Saudara. Saya ketawa, dapat 3 juta pingsan. Dipijit-pijit kaki, disiram air, bangun lagi, dikipas-kipas lagi di depan matanya, pingsan lagi. Saya ketawa, sampai 3 kali dia pingsan. Saya ketawa dan Roh Kudus bilang, nih kamu kan lagi butuh duit banyak, lagi bangun uang gereja. Butuh uang untuk bangun gereja kan? Kalau hati kamu nggak siap, kamu bisa pingsan juga lah. Saya ingat itu sekitar 2016. Kami mulai bangun 2015, 2016. Roh Kudus ingatkan saya. Saya tahu ketika Roh Kudus ingatkan saya tahu ini sebuah perjalanan Tuhan latih hati saya. Karena ketika kami mulai pancang, teman-teman tanya, Pak Gembala berapa tahun? Ya paling 3,5 tahun. Karena gereja lagi punya uang. Tapi setelah uang, dibawa lari, orang bawa lari uang, kerugian terjadi. Begitu banyak uang miliaran rupiah. Tuhan siapkan hati saya. Sehingga kita tidak andalkan itu menjadi sebuah prioritas utama. Saya ingat malam-malam itu kita datang ke tanah yang mulai tumbuh rumput itu. Istri saya nangis. Ya, kita datang, saya katakan, enggak, jangan minta uang. Deklarasikan firman Tuhan. Jadi kita mulai deklarasikan firman. Bangunan ini akan dibangun jadi dalam nama Yesus 1 jam. Setiap malam deklarasi, nyanyi, deklarasi, nyanyi, deklarasi, nyanyi, deklarasi. Jadi di tengah-tengah pandemi, mulai bangun 2020, bulan Maret, selesainya April 2021, resminya bulan Oktober 2021. Nggak mungkin, dengan kekuatan sendiri nggak mungkin. Gereja tutup. Orang nggak, ada yang nggak kirim perpuluhan, ada yang WhatsApp saya, pastor maaf, kami nggak bisa kirim perpuluhan. Saya bilang, saya ngerti, nggak apa-apa. Di tengah-tengah pandemi, bangunan gereja dibangun. Nggak mungkin kalau itu dengan kekuatan sendiri. Dan ketika saya khotbah waktu pembukaan, saya katakan ini bukan karena gembala jaga kekudusan. Bukan karena gembalamu hebat. Bukan karena pekerjaannya hebat. Bukan karena kita, nggak ada. Semuanya ini karena Tuhan yang hebat. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Bahwa ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan dan kemuliaannya. Sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, deklarasikan itu begitu. Hagai yang keempat artinya
menyanyikan firman. Ada yang suka nyanyi? Ada yang nyanyi ketika cuannya banyak aja baru nyanyi? Saya selalu ngomong dengan saudara, ngomong dengan jemaat begini. Ada kalanya jemaat itu kalau dia sukses, baru dia ajak gembalanya ucapan syukur di rumahnya. Tapi ketika dia lagi bangkrut, jarang loh ada jemaat yang Pak Gembala tolong ke rumah saya. Kamu lagi sukses? Tidak. Aku lagi ditipu orang, jadi kita mau ucap syukur. Saya belum pernah lihat. Dan saya berharap di GBI CKF ini ada. Yang ketika lagi bangkrut, Pak Gembala tolong ke rumah. Apa? Kita mau ucap syukur karena saya bangkrut. Loh, Alkitab ajarin loh. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ucap syukur dalam segala hal. Saya keseringan datang ke jemaat yang anaknya sukses, rumah baru, naik pangkat, uangnya lagi banyak, bisnisnya lancar. Saya ucap syukur, saya pikirnya biasa saja. Nah lihat orang lagi bangkrut, Pak Gembala tolong ke rumah. Ucap syukur kami lagi bangkrut. Dan kita datang, kita nyanyi, lompat-lompat, haleluya. Saya percaya surga bilang, ini nih orang yang aku cari. Selama ini kan setan buat Anda stres kan? Kenapa Anda nggak buat setan stres dengan cara-cara yang seperti itu? Benar? Kasih tahu kiri kanan, setan selalu buat kamu stres. Ada orang yang ngomong ke saya, ada jemaat yang bilang, Pastor, saya kalau malam di kamar mati lampu, saya takut. Kenapa? Saya lihat kain gorden saya jalan sendiri. Terus apa yang kamu bilang? Saya tutup kepala dengan bantal. Loh, ngapain tutup kepala dengan bantal? Loh, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus berdiri. Kamu harus bilang, setan yang suka ganggu-ganggu orang itu, setan gak punya kerjaan. Gak usah usir. Kamu deklarasikan aja firman Tuhan. Setan yang suka ganggu-ganggu orang, situ setan gak punya kerjaan. Jadi hari ini, kalau Anda tahu Anda sudah bebas dari ketakutan, pergi ke kuburan sendiri. Saya lihat muka Anda langsung, haleluya. Kalau ada yang mau jual tanah murah, kasih tahu ke gereja, kuburan, kita usir setan, bangun gereja di situ. Haleluya. Amin. Beberapa senior-senior saya, tempat di mana orang melahirkan buang anak di sana, banyak kuntilanak di sana, dibeli sekarang jadi gereja yang sangat mewah. Kalau kita ke Denpasar, saudara, itu tempat itu hampir 6 hektar. Dari mana? Itu tempat orang jual, lempar janin di situ, tempat roro jahat di situ. Dibeli dengan harga murah. Jadi Anda kalau mau beli tanah harga murah, kalau ada banyak setan, orang Kristen harus beli. Kan tinggal usir setan. Amin. Kalau Anda nggak mau kasih tahu saya pergi usir setan, Anda beli. Itu Haga. Yang kelima adalah melakukan firman. Haga itu pikir, perkatakan, deklarasikan, menyanyikan, dan melakukan. Ketika Anda lakukan itu, Anda akan dibawa dalam dimensi Aning Elohim Israel. Wow. Dan Anda akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Murid-muridnya hampir bertanya, siapakah dia? Sampai tidak ada jawaban, mereka sujud menyembah. Saya percaya kita akan mengalami dimensi-dimensi supranatural. Ketika kita berakar, ketika kita bertumbuh, ketika kita berbuah. Orang lain akan menikmati hasilnya. Karena tidak mungkin pohon mangga berbuah buah mangga, kemudian pohon mangga makan buah mangga, itu pohon mangga gadungan. Benar. Buah mangga selalu dinikmati oleh orang lain. Dijual, orang lain menikmati. Dan Anda akan lihat perkara-perkara hebat, perkara yang ajaib. Amin. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya mencoba lihat kata kesukaan. Kesukaan bukan hobi. Kesukaan ini adalah sebuah rasa lapar, rasa haus. Ada sebuah compassion yang luar biasa. Kerinduan yang luar biasa. Dan itu ada pada Daud. Dia mengingini Tuhan lebih daripada kedudukan, harta, kekayaan. Itu orang bertumbuh dengan Tuhan. Hari ini kalau jemaat, Anda bertumbuh dengan Tuhan. Anda mencari Tuhan itu melebihi makanan, pakai, keuangan, kedudukan. Anda mencari Tuhan di atas segala-galanya.
Dan saya beritahukan, Tuhan itu nggak pernah berhutang dengan kita. Satu saat semua kerinduanmu akan dibayar oleh Tuhan. Ketika kita berdiri di hadapan takhta yang namanya bema. Bema itu bukan takhta penghakiman, tapi takhta untuk bagi-bagi hadiah. Hadiah karena keputusan hati saudara hari ini. Yang datang melayani Tuhan, dengar firman, melakukan firman. Satu waktu nanti akan dibagi hadiah di situ. Lalu saudara dan saya akan pakai seluruh hadiah itu, nanti ada yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota di kerajaan 1000 tahun, Anda akan memerintah. Nanti dibagi dunia ini, Anda akan memerintah di sana. Takhta yang kedua namanya takhta putih. Takhta putih ini adalah bagi orang yang hidup dalam dosa dan kematian kedua, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dibangkitkan, kemudian dihukum, dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Saya nggak ngajar ini kepada saudara. Tapi kira-kira gambaran seperti itu. Bahwa sikap hati, motivasi pikiran, kerinduan dalam hati, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Nggak ada amin. Haleluya. Itu tanda orang yang bertumbuh. Katakan, saya berakar, saya bertumbuh, saya berbuah. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Bapak Ibu, mari kita angkat semua persembahan kita sama-sama. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bawa persembahan kami. Bukan menjadi sesuatu yang biasa yang kami lakukan setiap hari Minggu. Persembahan kami adalah cinta kami. Persembahan kami adalah ucapan syukur kami. Karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Persembahan kami adalah penyembahan kami buat Tuhan. Kami memberi bukan karena jumlah, tapi kami memberi karena kami menghormati Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Ini pemberian kami dari hati kami, Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan ucapan syukur kami beri yang terbaik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang memberi katakan